Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Manchester United? Apa yang akan terjadi di bursa musim transfer panas? Musim panas, sorry ya. Setelah gagal di Europa League, tidak berkompetisi di Eropa musim depan, tidak ada trofi musim ini, posisi terburuk ya, bahkan hanya 1-2 tingkat saja di atas zona degradasi. Ini bukan hasil yang seharusnya diterima oleh klub seukuran Manchester United sih menurut gue ya. Bahkan klub-klub lain yang sempat melakukan konsolidasi dulu di periode-periode sebelumnya, menurut gue tidak sejatuh separah ini di Manchester United ya, yang didapatkan oleh Manchester United. Nah, apa yang akan terjadi musim depan? Gue ingin melakukan refleksi agak sedikit ke belakang dulu ya. Bagaimana Erik ten Hag misalnya. Erik ten Hag, dia diminta untuk membangun tim, baik itu secara teknis maupun juga dengan karakter, tapi tetap dengan memberikan hasil. Dia memberikan 2 trofi, bahkan di 2 musim awal bersama dengan Manchester United, tapi tidak selamat di musim ketiganya. Ada hal yang menurut gue yang mempengaruhi, dan itu juga sangat besar, yaitu adalah pergantian manajemen dari Manchester United. Dengan masuknya co-owner Ineos, dan mereka memegang football operation, termasuk juga manajemen. Kalau melihat dari apa yang terjadi di klub-klub lain, sangat wajar menurut gue ya. Bukan sangat wajar ya, normal lah. Akhirnya perubahan itu juga sampai dengan pergantian manajer. Lalu di periode sebelumnya Ole Gunnar Solskjaer membawa, menurut gue, bisa dikatakan permainan yang atraktif. Progres pun juga dia tunjukkan. Manchester United pertama kali dia ambil di tangannya, dari tangan Jose Mourinho, dibuat finish di peringkat yang lebih baik. Lalu setelahnya dia membawa Manchester United finish di peringkat ketiga. Musim selanjutnya di finish peringkat kedua. Ada progres yang terlihat ya kan, dari posisi yang di Manchester United tempati di akhir musim di Premier League. Tapi di musim selanjutnya, dengan adanya penurunan, tidak selesai. Ole Gunnar Solskjaer tidak selesai di musim, kalau tidak salah menjelang musim ketiga secara penuh di Manchester United ya. Tidak ada trofi yang diberikan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Ini juga hal yang berbeda yang yang terdapat di musimnya Erik ten Hag, di mana mungkin progres tidak begitu terlihat ya. Justru penurunan kalau lihat dari peringkat kompetisi liga, tapi ada trofi. Ole Gunnar Solskjaer sebaliknya. Di periode Jose Mourinho ada trofi besar, trofi Eropa. Tapi juga progres tidak terjadi secara bagus menurut gue ya. Dari musim pertama Jose Mourinho, lalu mungkin ada peningkatan yang juga cukup oke dari peraihan di liga, finish runner up. Lalu setelahnya ya selesai juga di Manchester United. Ada hal yang mungkin akan mempengaruhi Ruben Amorim ke depannya di Manchester United. Menurut gue, Ruben Amorim tidak bisa terlalu naif di Manchester United. Artinya begini, ketika berbicara terkait dengan proses dan progres, tidak bisa hanya peringkat saja, atau hanya dari sisi permainan yang lebih bagus lagi. Bahwasanya dia juga akan dihakimi dari sisi trofi. Ini gue tidak berbicara bagaimana gue melihat Ruben Amorim, tapi kalau gue lihat polanya ya, bagaimana media ataupun publik lah secara luas, menurut gue secara ringan amatirannya, dia tidak bisa terlalu naif, tidak bisa terlalu polos lah katakanlah seperti itu. Dan ini bukan hal yang mudah, karena dia datang ke Manchester United dengan pola yang sangat jauh berbeda dengan Manchester United selama bermusim-musim. Ini bukan hal yang mudah, ini butuh proses. Dan bisa jadi prosesnya akan memakan waktu yang agak panjang, menurut gue seperti itu. Ini juga dibutuhkan support yang besar, yang lebih besar bahkan oleh manajemen ya. Bukan cuma lebih besar, itu artinya bukan hanya dari sisi besaran saja, tapi juga kualitas menurut gue harus pas dari manajemen kepada Ruben Amorim. Nah, bisa tidak dia dapatkan itu? Dan sekali lagi, dia juga tidak bisa terlalu polos, tidak bisa terlalu naif, hanya melihat dari sisi progres saja gitu, tanpa hasil. Dan hasil dalam hal ini menurut gue adalah pencapaian di kompetisi yang diikuti oleh Manchester United. Pastinya dia akan dihakimi dengan hal-hal seperti itu, di mana Manchester United musim depan ini tidak akan tampil di Eropa apalagi ya. Maka harapan besar
dari publik, menurut gue, termasuk juga dari media, akan menyoroti Manchester United dari sisi Eropa dulu nih. Apakah Manchester United bisa mendapatkan tiket Eropa untuk 2 musim lagi di musim depan ini? Ketika berbicara tiket Eropa, ya kita berbicara terkait dengan peringkat 6 besar, di mana ini ditargetkan ya kan. Posisi 5 besar Manchester United bisa mendapatkan tiket Liga Champions, 6 Europa League, Conference League. Menurut gua pasti akan tetap dikomentari secara besar-besaran kalau Manchester United hanya finish di peringkat ke-7. Trofi bagaimana? Itu juga akan dilihat menurut gua. Di mana sejauh mana dia akan membawa Manchester United di kompetisi lokal nih, FA dan juga Carabao. Dia akan dilihat dari hal itu. Nah, sekarang ditarik ke belakang sedikit. Apa yang akan terjadi? Mampukah Manchester United finish di peringkat ke-6? Mampukah Manchester United berbicara jauh di FA, di Carabao? Bisa nggak memenangkan trofi lagi? Manchester United bukan dalam waktu cukup lama tidak memegang trofi itu ya. Musim lalu memegang trofi FA, 2 musim lalu memegang Carabao, final FA juga. Mampu tidak ini diulangi? Salah satu faktor terbesar menurut gue, tadi gue katakan support ya dari manajemen, ya apa yang akan dilakukan di bursa transfer musim panas nanti. Di video sebelumnya gue pernah mengatakan, membahas ya, apa yang akan terjadi kalau Manchester United tidak juara. Yang paling dekat adalah, di bursa transfer musim panas. Karena tanpa pemasukan tambahan, ya ini membuat situasi akan pas-pasan dari sisi finansial. Dan juga daya tarik klub. Tidak bermain di kompetisi tertinggi Champions League ini akan mungkin membuat beberapa pemain yang diincar, terutama pemain premium atau pemain yang akan memasuki periode puncak ya, usia 26, 27. Ini mungkin akan berpikiran lain, karena apalagi pemain premium yang berminat bukan hanya 1-2 klub saja, mungkin banyak gitu ya. Dan Manchester United tidak memiliki daya tawar dari sisi menyediakan kompetisi yang tertinggi untuk diikuti. Tapi di sisi lain ini juga ada faktor positifnya sih, bahwa pemain yang akan tampil di Manchester United, dia akan melihat klub ini seperti ini, seburuk ini, tidak ada kompetisi Eropa, tekanannya pasti akan besar, ada banyak kesulitan sehingga musim ini bisa finish di peringkat berapa itu, dekat di zona degradasi ya kan. Tantangannya besar. Kalau mereka memiliki motivasi karakter yang bagus, ya gue harapkan mereka ya akan mengambil tantangan tersebut gitu. Dan ini juga bisa melihat motivasinya. Tapi apakah itu akan pure 100%? Belum tentu. Karena di sisi lain Manchester United ini adalah merupakan salah satu brand besar juga ya secara global. Artinya pemain-pemain Manchester United ini akan dikenal secara luas. Pemain yang mungkin tadi tidak memiliki nama besar ataupun kurang dikenal datang ke Manchester United, wow, akan dikenal secara besar-besaran. Ini juga bisa jadi daya tarik. Artinya sebenarnya magnitude ataupun kebesaran magnet juga dari Manchester United masih besar gitu loh. Walaupun ya akan berbeda tanpa Liga Champions. Jadi ini tetap ada faktor positifnya menurut gue. Nah, tinggal bagaimana di bursa transfer dengan keadaan apa tadi yang gue sebutkan itu, manajemen bisa mendatangkan pemain yang memang dibutuhkan oleh Ruben Amorim untuk membangun skuad ini. Dan itu tidak mudah. Kenapa? Tadi gue sebutkan di awal bahwa sistem dari Ruben Amorim ini sangat jauh berbeda. Bahkan November, katakanlah dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 6 bulan tidak cukup menurut gue untuk membuat skuad ini bisa bermain dengan apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim secara konsisten. Masih belum bisa loh, 6 bulan. Ini mengkhawatirkan, iya. Kalau 6 bulan nggak bisa, terus berapa lama lagi menurut gue? Oke, ada pre-season, fine. Ada jaminan setelah pre-season Manchester United bisa lebih baik? Belum tentu menurut gue. Harapan ada, gue berharap seperti itu. Dan harapan itu akan dilihat nanti. Mungkin di 10 pertandingan awal, 5 pertandingan awal, di mana itu saja sudah menjadi sorotan. Musim depan menurut gue akan menjadi penghakiman bagi Ruben Amorim dengan melihat apa yang gue katakan di awal terkait dengan manajer-manajer sebelumnya di Manchester United. Gue secara ringan amatiran, gue selalu memiliki support yang besar terhadap manajer, terhadap pelatih kepala Ruben Amorim. Gue berharap dia bahkan diberikan waktu yang lebih panjang lagi. Sekarang gue akan berbicara terkait dengan pandangan gue. Gue berpikir Manchester United musim depan dengan apa yang dicapai musim ini ya, mengkhawatirkan. Masih mengkhawatirkan. Saat ini Manchester United ini berada pada titik yang sangat rendah. Ole Gunnar Solskjaer pernah mengatakan dia mencapai rock bottom ataupun dasar ya ketika akhirnya pun dia tersingkir di Manchester United. Erik ten Hag pun juga mendapatkan periode yang sama, yang tadinya kita pikir
itu merupakan periode terburuk dari Manchester United, posisi terburuk. Ternyata tidak, musim ini lebih buruk lagi. Dan kalau melihat dari apa yang mereka dapatkan di musim-musim ketika mereka berakhir di Manchester United, di mana Manchester United berada pada titik yang kita pikir itu paling rendah, gue pikir paling rendah, di musim selanjutnya itu kan tidak tidak secara langsung signifikan banget Manchester United bisa memperbaiki keadaan dengan konsisten. Sekarang situasinya lebih buruk lagi. Akankah Manchester United musim depan bisa langsung loncat tajam segala macam? Gue sangat meragukan hal tersebut. Padahal gue harap bisa, tapi di sisi lain gue ada hal yang gue khawatirkan ya. Dan kalau itu terjadi, yang gue khawatirkan itu terjadi, bagaimana? Manchester United tetap harus komit dengan Ruben Amorim. Menurut gue keputusan sudah diambil. Yang gue khawatirkan seperti ini, Sobat Football United. Manchester United mengambil Ruben Amorim di bulan November ya. Tahun lalu mereka harusnya sudah mengkalkulasi, harusnya mereka sudah berhitung bahwa Ruben Amorim ini memiliki sistem permainan yang jauh berbeda, banyak profil pemain yang mungkin tidak sesuai dengan sistem permainan yang ingin dikembangkan oleh Ruben Amorim, memperbaiki dari rekrutmen, tidak cukup hanya dari satu jendela saja, dia butuh lebih banyak waktu. Dan di waktu itu, menurut gua, di waktu yang diberikan kepada Ruben Amorim, ada peluang dia tidak bisa memberikan apa yang manajer berikan di musim-musim sebelumnya. Trofi, belum tentu. Kestabilan dari sisi permainan yang atraktif misalnya ya, di periode sebelumnya sempat dengan beberapa manajer. Mungkin dia belum bisa memberikan itu secara konsisten di Manchester United. Harusnya menurut gue itu sudah dikalkulasi. Ini butuh waktu yang tidak sedikit. Tidak hanya bisa melihat dari tim utama saja. Bagaimana dengan akademi? Bagaimana dengan banyak hal? Karena yang Ruben Amorim bawa ini sesuatu yang sangat-sangat jauh berbeda dengan yang biasanya Manchester United punya. Gue tidak berbicara dari tim utama saja, bahkan dari tim-tim yang lainnya. Dan ini kan membutuhkan proses, membutuhkan adaptasi, membutuhkan waktu. Mungkin, lihat, tadi gue sebutkan 6 bulan gak cukup. Belum cukup, bahkan parah sih menurut gue hasilnya. Justru penurunan ya kan. Apa jaminan musim depan akan seperti itu? Wah, berarti lu mengharapkan kehancuran di Manchester United? Enggak. Gue menilai dari periode-periode sebelumnya, harapan secara cepat untuk bisa Manchester United ini berputar ya, balik lagi ke atas, tidak pernah berhasil. Sesimpel itu menurut gue. Lalu bagaimana dong? Mungkin waktu lebih panjang lagi yang harus diberikan. Ini selalu gue berikan pendapat ini, dan gue selalu berpikiran mungkin ini yang harus dilakukan gitu dengan periode-periode manajer sebelumnya. Mereka memiliki kompetensi masing-masing. Mereka bukan manajer dengan rekam jejak yang jelek ya. Mereka punya masing-masing, sekali lagi, atributnya. Tapi waktu mungkin tidak pernah cukup yang mereka dapatkan di Manchester United. Padahal, sekaligus untuk menutup video ini, manajer terbesar dalam sejarah Manchester United, salah satu hal yang dia miliki adalah waktu yang panjang untuk membangun kejayaan di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.